Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas tentang seleksi mandiri reguler S1 untuk Universitas Negeri Semarang atau UNES, di mana kalau kita perhatikan di websitenya sudah ada informasi mengenai seleksi mandiri, dan di video kali ini kita akan merincikan beberapa hal yang mungkin perlu kamu perhatikan atau kamu ikuti agar memaksimalkan peluang kamu dalam lulus seleksi mandiri di UNES. Yang pertama adalah kita baca dulu ketentuan-ketentuan yang ditulis di website. Pertama adalah bahwa seleksi mandiri ini digunakan untuk program S1 dan D3. Kemudian tesnya berbasis ujian komputer maupun beberapa penilaian portofolio untuk beberapa program studi. Ketentuan umumnya adalah siswa lulusan SMA, SMK atau MA atau sederajat lulus ujian persamaan atau yang setara lainnya paket C untuk tahun 2023, 2022, dan 2021. Artinya secara umum hampir sama dengan PTN secara umum ya, di mana berlaku untuk lulusan tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Kemudian yang poin kedua adalah memenuhi persyaratan sesuai dengan program studi yang dituju. Jadi ada beberapa program studi yang mensyaratkan beberapa ketentuan seperti tidak tunawicara, tidak buta warna, dan lain sebagainya. Baik itu yang parsial maupun yang total. Jadi itu harus diperhatikan sebelum memilih program studi yang ingin diikuti. Kemudian untuk pilihan program studinya, peserta SMUNES 2023 berhak memilih maksimum 2 program studi. Daftar dan nama prodi dan tampung dapat dilihat di website yang ini. Nanti ada daya tampung untuk masing-masing program studi dan persyaratannya. Kemudian kita perhatikan tentang biaya. Jadi biaya pendaftaran peserta SMUNES termasuk pemegang kartu KIPKA dibayar melalui Bank BNI 46 dan PTN di seluruh Indonesia dengan menunjukkan nomor pembayaran berupa virtual account. Dan biaya pendaftaran tersebut meliputi ada 3 ketentuan. Uji keterampilan bagi prodi tertentu biayanya adalah Rp150.000, untuk kelompok Soshum dan Saintek sebesar Rp300.000, dan untuk yang campuran sebesar Rp350.000. Artinya kalau kamu memilih program studi Soshum yang memerlukan ujian keterampilan, berarti total biayanya misalnya Rp300.000 tambah Rp150.000, seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya sendiri, kita perhatikan bahwa pendaftaran sudah mulai dibuka dari 17 Mei sampai tanggal 9 Juli 2023. Artinya rentang waktu pendaftaran ini masih sampai pengumuman SNBT. Jadi kamu yang masih berharap untuk bisa lulus di SNBT masih bisa menunggu sampai dipastikan. Ya, semoga saja di SNBT sudah selesai, sudah tidak perlu lagi risau mengenai seleksi mandiri. Jadi ada rentang waktu yang bisa kamu manfaatkan, berpikir-pikir dulu apakah akan mengikuti SMUNES ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah rentang waktu atau jadwal pembayaran. Jadwalnya adalah dari 17 Mei sampai 10 Juli. Kemudian pencetakan kartu ujian dari 9 sampai 11 Juli. Kemudian bagi peserta yang mengikuti ujian keterampilan berupa dokumen portofolio, diberikan batas waktu 25 Mei sampai 10 Juli 2023. Nah, tesnya sendiri ada 2. Ada 2 pilihan maksudnya. Bisa memilih tes yang berbasis komputer lokasi di UNES, berarti berbentuk CBT di UNES, dan tanggal 12 sampai 15 Juli. Kemudian untuk yang tes berbasis komputer di rumah domisili 16 sampai 17 Juli. Nah, di sini kita memanfaatkan bagaimana manajemen waktu. Barangkali ada beberapa siswa atau calon mahasiswa yang mungkin saja mengikuti ujian mandiri di beberapa lokasi. Perhatikanlah di antara 2 ini mana yang paling sesuai, jangan sampai bentrok dengan jadwal ujian mandiri di PTN yang lain. Kemudian hasil pengumumannya sendiri diumumkan di tanggal 20 Juli 2023. Dan di sini adalah kita berharap mendapatkan hasil yang paling maksimal dan bisa diterima di SMUNES. Nah, prosedurnya sendiri kita kembali ke link pendaftarannya ada di layar. Kemudian secara standar sama ya, mengisi biodata berupa misalnya nomor induk, kemudian nama lengkap, data sekolah, dan lain sebagainya macam ya. Kemudian yang poin ketiga adalah mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh kode virtual account sebagai syarat pembayaran biaya pendaftaran. Kemudian memilih program studi yang diminati, tadi boleh memilih maksimum 2. Kemudian yang pembayarannya adalah dengan menggunakan virtual account ini, calon peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan besar yang sesuai dengan pilihan prodi yang diambil.
dilakukan melalui Bank BNI, Bank BTN, ATM, Internet Banking seluruh Indonesia. Supaya gampang mungkin bisa langsung ke bank dan menghubungi tellernya. Kalau melalui teller ya, mungkin lebih mudah karena akan dibantu pembayaran. Kemudian nomor 6, peserta yang memilih program studi seni dan olahraga mengunggah dokumen portofolio sesuai dengan ketentuan. Poin 6 ini harap diperhatikan, ada jadwalnya tersendiri untuk pengunggahan dokumen portofolio. Poin ke-7, peserta mengunduh dan mengisi borang kesanggupan membayar uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pengembangan institusi atau SPI yang ditandatangani oleh orang tua dan wali di atas materai 10.000 kemudian diunggah kembali. Poin ke-8, mencetak bukti pendaftaran. Poin ke-9, mencetak kartu ujian. Dan yang ke-10, mengikuti tes sesuai dengan jadwal dan pilihan lokasi. Nah, yang penting di sini adalah pada saat pelaksanaan tesnya itu, apa materi tes yang diujikan. Ternyata materi tesnya masih sama dengan materi yang tahun yang lalu, yaitu berupa materi bahasa Inggris dan TPA. Dengan demikian, berarti video-video yang sudah pernah kita bahas di tahun 2-3 tahun yang lalu masih bisa atau relevan dipelajari untuk mempersiapkan diri menghadapi SMUNES tahun 2023. Untuk mempermudah kamu dalam memperoleh referensi belajar maupun soal-soal tahun lalu, nanti akan kita sertakan link pembelajarannya atau materi-materi atau video-video yang sudah pernah kita buat supaya bisa kamu pelajari kembali dan memaksimalkan peluang kamu untuk lulus. Karena berdasarkan testimoni dari peserta-peserta ujian di tahun-tahun sebelumnya, referensi soalnya cukup memadai untuk memaksimalkan peluang lulus ya. Semoga di tahun ini juga bisa membantu kamu yang mengikuti ujian seleksi di tahun ini. Kemudian waktu tesnya ada 3 pilihan, pukul 8 sampai pukul 10, pukul 11 sampai pukul 13, dan pukul 14 sampai pukul 16. Untuk persiapan tesnya, untuk yang berbasis di lokasi kampus, hadir di lokasi 30 menit, membawa kartu peserta dan identitas diri, menggunakan sepatu, ya dengan catatan sama seperti yang seharusnya ya, berpakaian bebas dan rapi, bukan kaos tanpa kera, dan menaati protokol kesehatan. Kemudian untuk yang persiapan tes di lokasi domisili, mempersiapkan kartu peserta dan identitas diri. Yang poin kedua harus diperhatikan, pasokan listrik dan koneksi internet selama tes. Biasanya pihak panitia tidak akan memberikan toleransi apabila mengalami gangguan jaringan. Jadi ini diperhatikan kira-kira provider atau apa yang paling bagus untuk kamu gunakan. Dan jangan sampai nanti kamu mengalami gangguan dan dianggap melakukan kecurangan. Biasanya kalau dia memakai sistem pengawasan dengan kamera, ketika ada beberapa saat terputus, nanti panitia bisa menganggap kamu melakukan kecurangan. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, pastikan bahwa untuk misalkan laptop itu terisi full baterainya, kemudian untuk internetnya harap digunakan provider dengan kredibilitas yang bagus sehingga nanti jangan sampai putus jaringan pada saat melaksanakan ujian. Kemudian gadget yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah satu komputer atau laptop berkamera terinstall dengan browser Google Chrome terbaru, kemudian satu ponsel berkamera terinstall dengan aplikasi Zoom Meeting. Jadi nanti kamu akan mengerjakannya menggunakan laptop, tetapi kamu akan menginstal satu ponsel lagi untuk merekam kamu dan lingkungan sekitar ya. Jadi nanti akan diawasi oleh panitia. Kemudian ruangan ujian yang kondusif yang akan digunakan sendiri oleh peserta. Jadi diharapkan peserta itu ada ruangan tersendiri, misalnya ruang belajar yang bebas dari lalu lalang orang lain di rumah, sehingga nanti panitia tidak menyangka itu bagian dari kecurangan. Jadi jangan sampai nanti kamu sedang ujian, misalkan kamu gunakan di meja makan, gak lucu kan tiba-tiba misalnya ada anggota keluarga yang lain duduk di samping dan itu dianggap sebagai bentuk kecurangan. Nah, jadi untuk menghindari hal seperti itu, usahakanlah ujian di ruangan yang tidak menjadi lalu lalang orang di rumah. Kemudian hasil seleksi akan diumumkan tanggal 20 Juli pukul 5 sore WIB. Kemudian harap diperhatikan di poin 2, peserta SMUNES 2023 yang telah dinyatakan lulus seleksi pada suatu program studi tidak diperbolehkan pindah ke program studi yang lain. Jadi walaupun kamu lulus di program studi yang lebih tinggi, namun karena satu hal meminta pergantian program studi itu tidak diperbolehkan. Ketentuan lain, seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Ini sudah berlaku untuk semua jenis tes.
Kesesuaian pilihan program studi dengan jurusan di sekolah menengah akan dipertimbangkan dalam proses seleksi. Jadi ada beberapa program studi ya yang memprioritaskan lulusan itu, bukan lulusan, calon pesertanya itu lulus misalnya dari rumpun saintek, ataupun sebaliknya ada beberapa program studi yang lebih memilih peserta ataupun calon mahasiswanya dari rumpun sosum. Kemudian informasi pendaftaran dan jurnal pendaftaran selengkapnya dapat di halaman website pendaftaran UNES ya. Apabila terjadi perubahan jadwal dan ketentuan lain akan diumumkan. Jadi kalau saran saya dalam beberapa hari tiap kali boleh di refresh, terutama mengenai jadwal ujian, jadwal cetak kartu ujian. Jadi kalau kamu udah mendaftar kan tidak terpengaruh lagi, tetapi mengenai jadwal dan pencetakan kartu itu yang paling krusial, jangan sampai kelewatan. Dan biasanya ada pengumuman misalnya trial ataupun uji coba seperti itu di beberapa PTN seperti Undip, di UNS ada trialnya. Saya kurang tahu apakah di UNS ada trial atau tidak. Tetapi apabila ada trialnya, maka itu adalah salah satu kesempatan baik untuk mencoba memfamiliarkan dengan kondisi ujian, dan barangkali soal-soal trialnya bisa kamu pelajari menjadi referensi. Oh, begini kira-kira model soalnya, dan bisa dicoba dikerjakan, dipahami. Ataupun kalau kamu mendapatkan model-model soal dari seleksi mandiri UNES dan kamu kebingungan mencari jawabannya, kamu bisa DM kita di Instagram. Nanti akan kita bantu bagaimana pengerjaan soal-soal tersebut untuk seleksi mandiri UNES ya. Kemudian apabila terjadi kendala dalam proses pendaftaran, bisa menghubungi beberapa nomor yang ada di layar, baik langsung ke petugasnya melalui telepon ataupun melalui website. Jadi kalau ada kendala segera hubungi untuk mempercepat proses, karena biasanya mendekati hari H akan bertumpuk jumlah kendala yang akan ditangani. Nanti takutnya menjelang hari penutupan atau jam-jam penutupan, kalau masalah kamu belum selesai, nanti kamu gugur secara otomatis. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada kamu. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang seleksi mandiri UNES sesuai dengan apa yang dilampirkan di website. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, kita buka kesempatan untuk diskusi di kolom komentar. Kamu tanyakan, nanti kita cari referensi jawaban berdasarkan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kamu mempersiapkan diri lebih awal dalam menghadapi seleksi mandiri UNES. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.